terima kasih Pak Afrinal, Pak Indra Utama, teman-teman para peserta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada pagi ini di bulan suci kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini untuk sama-sama berbuat kebajikan bersama dalam rangka menuntut ilmu dan dalam rangka berbagi. Broker atau perantara properti menurut saya adalah profesi atau pekerjaan yang sangat mulia. Karena broker adalah menjadi jembatan berkah atau saluran berkah bagi banyak orang. Ya, bagaimana tidak? Orang yang membutuhkan rumah impiannya, pengusaha yang butuh kantornya, para pemilik modal yang butuh tanah, yang membeli hotel, yang membeli resort, yang membeli perkantoran, semuanya bisa bertemu dengan calon pembeli karena ada agen properti. Lanjut, Pak Afrina. Mungkin ada yang mau bertanya langsung? Saya berikan satu kesempatan dulu. Jadi ada objeknya tanah, Pak. Nah, tanah ini ladang dan lereng gunung sekitar 20 hektar. Jadi ini udah dikuasai oleh satu keluarga sekitar 100 tahun lah, 2 generasi. Lalu sekarang ada sebuah perusahaan penambang yang mau melakukan pembelian tanah ini atau sewa tanah ini. Nah, sementara tanah yang 20 hektar ini dia wariskan kepada 5 keluarga. Dan surat tanah ini belum ada sama sekali, Pak. Tapi dikuasai tadi seperti yang saya bilang itu sekitar 100 tahun. Nah, pertanyaan saya, perbuatan hukum apa yang bisa kita lakukan supaya bisa transaksi ini, gitu Pak? Terima kasih. Ya, Terima kasih. terima kasih. Langsung mungkin Pak Abri. Wow, ini banyak terjadi di daerah-daerah nih ya, tanah belum bersertifikat. Ya, memang untuk tanah yang belum sertifikat ini cukup ruwet, Pak Timbang ya. Kalau saran saya untuk di daerah ini sebelum melakukan transisi tanah itu Bapak konsultasi dulu ke kepala desa yang berwenang ya. Nah, kalaupun nanti bisa dilakukan transaksi dan peralihannya adalah biasanya melalui PPAT sementara. Siapa PPAT sementara? PPAT sementara adalah camat setempat. Nah, kemudian saran saya apabila tanah-tanah yang seperti ini sebelum ditransaksikan minta pengukuran lebih dahulu, pengukuran ulang. Pengukuran ulang ini bisa kita minta ke jurukur di kantor pertanahan terdekat. Ya, kita minta ini buat ngukur aja, buat ngukur aja, bukan untuk melanjutkan, bukan untuk melanjutkan surat ukur, atau bisa juga mau dilanjutkan menjadi surat ukur apabila dananya sudah tersedia. Gitu. Nah, jadi pengukurannya oleh jurukur oleh Badan Pertanahan Nasional, bisa juga minta jasa jurukur swasta. Jurukur swasta ini legal, Pak. Namanya surveyor berlisensi. Ini diangkat oleh Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dia bukan pegawai BPN, tetapi profesional di bidang pengukuran. Independen, bukan pegawai kantor pertanahan setempat dan bukan karyawan BPN. Tapi adalah profesional mandiri yang memang profesinya adalah mengukur tanah. Namanya adalah surveyor berlisensi.
Nah, nggak usah khawatir menggunakan juru kur swasta ini. Ya bahkan mohon maaf, ini sering pengalaman juga, bahkan surveyor swasta jauh lebih cepat kerjanya, jauh lebih akurat, jauh lebih canggih alat-alatnya. Nah, ini pengalaman juga ya Pak, cerita aja. Sebelum puasa saya ngukur tanah resort di pegunungan juga, di pegunungan Gunung Salak. Saya tidak menggunakan juru kur BPN. Saya menggunakan surveyor berlisensi. Alatnya canggih, ya, kerjanya cepat dan akurat, dan kita tidak terlalu prosesnya tidak seperti kita minta tolong juru dari Badan Pertanahan Nasional. Itu sharing aja Pak. Terima kasih Pak Timbang. Terima kasih Pak, sangat jelas. Baik, terima kasih Pak Priyatakari. Saya bacakan ada 3 pertanyaan di chat ya, saya pilih 3. Kemudian nanti terakhir disambung pertanyaan langsung dari guru saya nih, Don Vito. Ya, saya bacakan dulu pertanyaannya Pak Priyatakari. Pertama dari Bapak Tatang, berapa biasanya biaya jasa notaris ya, dari pengurusan GIRIK sampai dengan SHM, kemudian didasarkan dari apa keluarnya angka biaya tersebut. Kemudian yang kedua dari Bu Eno Octavia, terkait dengan berapa besaran pajak penjual pembeli. Kemudian dari Bapak Muhammad Ikhwan Hakim, panjang nih, misalkan ada lahan seluas 2,1 hektar dengan sertifikat hak milik yang masing-masing SHM ini berbeda pemilik. Jadi lahan ini mau dibuat perumahan, kemudian dipecah per kafling, bagaimana prosedurnya? Supaya pembeli bisa mendapatkan sertifikat secara utuh, apakah langsung bisa SHM atau KGB dulu? Langsung. Namun sebelum dijawab, biar nanti sekalian Pak Priyatakari, Don Vito, Om Don Vito, mungkin bisa langsung bertanya, silahkan. Lagi di jalan sepertinya. Ya, silakan Mbak Naida, bisa dibantu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo. Ini saya mau ada pertanyaan nih Pak Priyatakari. Yang pertama itu terkait kepemilikan surat yang bentuknya pribadi, statusnya SHGB. Nah, SHGB itu kan ada masa waktunya. Kemudian dalam situasi ini masa waktu HGB-nya sudah habis. Masa waktunya sudah habis, kemudian ini suratnya sudah lompat 3 generasi. Jadi atas nama kakek, kemudian sudah waktu diwariskan ke bapak, ke anaknya, belum dibalik nama. Nah, sekarang yang pegang suratnya itu cucunya gitu. Nah, untuk proses perpanjangan ternyata suratnya harus dibalik nama dulu ke nama waris. Nah, tapi karena sudah lewat 2 generasi, terutama data kakeknya ini tidak dipegang sama si cucu gitu, sehingga sedikit kerepotan untuk turun waris 2 lapis ini. Itu yang pertama. Yang mau ditanyakan adalah bagaimana cara untuk memprosesnya gitu. Terus untuk memprosesnya apakah lebih baik menggunakan jasa notaris dan PPAT, atau bisa diurus sendiri prosesnya khususnya untuk perpanjangan SHGB-nya ke BPN. Itu pertanyaan pertamanya. Nah, pertanyaan keduanya itu berhubungan dengan status pernikahan. Status pernikahan yang pertama adalah apabila suami istri sudah menikah, kemudian Saran kami, apabila sebuah tanah HGB dan itu merupakan rumah tinggal, ya, rumah tinggal, cepat-cepat aja tingkatkan jadi hak milik ketika diperoleh. Misalnya beli tanah HGB, ya memang jangka waktunya sih panjang sih, 20 tahun, 30 tahun lagi. Itu tuh, tapi nanti bisa lupa, bisa berubah peraturan, ya. Jadi kalau
bikin akte di depan PPAT, kami jika menemukan tanahnya HGB, kami sarankan selesai balik nama langsung urus peningkatan haknya menjadi hak. Karena mengurus tanah menjadi hak milik jauh lebih mudah, lebih murah, lebih simpel, lebih cepat daripada mengurus tanah HGB yang sudah mati lalu memperpanjangnya. Nah, ini kita perlu kasih advice ke klien. Nah, seperti itu. Kemudian soal status pernikahan. Nah, ini memang status pernikahan yang mempunyai istri lebih dari satu ya Pak ya. Nah, ini menarik juga ini. Prinsipnya adalah apabila perkawinan itu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, di mana ada perkawinan pertama dan perkawinan kedua, maka soal harta mengikuti adalah perolehan, kapan perolehan tanah properti tersebut. Ya. Misalnya sekarang sudah diceritakan Pak Vito, dia sudah 2, ya. Nah, ketika dia dan dua-duanya sah, dan ini bagaimana ini? Ya. Nah, sepanjang perkawinan tidak membuat perjanjian pisah harta, maka perlukan persetujuan dari pasangan nikahnya. Apabila tanah dan bangunan ini diperoleh sepanjang perkawinannya dengan istri pertama, perkawinan istri pertama ya misalnya nih 1 Januari 2020 dia kawin, sementara kawin kedua maksudnya, sementara properti ini diperoleh sebelum 1 Januari 2020. Maka artinya ini dia harta bersama dengan istri pertamanya. Karena dia belum kawin dengan istri kedua. Istri kedua tidak berhak dalam hal ini. Karena dia belum ada di situ. Dia masih di alam berantah. Ya, seperti itu Pak. Nah, apabila harta ini, jadi dapat. Oh ya, pertanyaan Pak Tatang tadi ya. Ya, baik Pak Tatang. Untuk pengurusan girik menjadi sertifikat ini betul-betul sangat relatif ya. Ini tergantung betul dengan kondisi dokumen yang ada, ya. Kemudian luas tanahnya, ya. Ya, pada prinsipnya untuk pengurusan menjadi sertifikat ini, atau kliennya bisa langsung ke Badan Pertanahan Nasional, atau kalau nggak mau ribet bisa melalui notaris dan PPAT. Tapi notaris dan PPAT ini berupa jasa pengurusan Pak. Ini belum ada aktenya. Jadi bicara soal jasa pengurusan ini betul-betul relatif sekali ya. Nah, betul sekali. Kami pribadi, notaris dan PPAT ya banyak yang sudah tidak melayani lagi proses pembuatan pengurusan girik menjadi hamil ini karena pertama jangka waktunya lama, bisa setahun, bisa 1,5 tahun. Ya. Mungkin terakhir Pak Priyatakari ada closing statement dari acara kita hari ini. Ya, pertama kami notaris dan PPAT mengapresiasi kegiatan seperti ini di kalangan para brokers. Broker harus menjadi orang yang pintar, harus orang yang ngerti. Broker dalam ini perlu bekerja sama yang baik dengan notaris dan untuk membahas sebuah properti yang udah apa yang disampaikan oleh notaris itu
itu nyaris sama di tiap notaris, karena kami berpegang kepada aturan yang sama. Kami tidak akan pernah mau macam-macam. Kami notaris tidak pernah mau macam-macam, tidak akan pernah mau bertindak di luar ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kami notaris tunduk kepada aturan yang sama dan peraturan yang sama. Disinilah perlu kerjasamanya, ya, broker dengan notaris dan PPAT. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Priyatakari. Terakhir mungkin ada kenang-kenangan dari kami. Silakan admin sertifikat bicara. Ya, oke, ini sertifikat untuk bicara. Terima kasih banyak kepada Pak Priyatakari yang telah memberikan materi yang luar biasa. Hidup notaris, hidup broker properti. Terima kasih banyak Pak Priyatakari. Ya, jika perlu info lebih lanjut, boleh nanti saya screenshot WA ya, sama nomor Instagram saya. Untuk materi Pak Priyatakari akan kita kirimkan kepada seluruh peserta yang hadir. Nanti admin akan mengirimkan materi kita hari ini. Ya. Teman-teman broker yang mungkin nanti perlu jasa notaris PPAT di Depok, ada Pak Priyatakari ya. berhubungan dengan Pak Ari Utama.